Marilah kita sambut Romo kecintaan Oma Opa se-Indonesia, Romo Justinus Ardianto. Viva Romo Yus. Udah. Waktu saya cuma 1 jam. Romo Eko Wahyu sudah di depan atau langsung dia aja? Terima kasih untuk profil yang agak lebay ini ya. Saya nggak gitu-gitu amat lah ya. Saya tugas di sini untuk yang belum pernah ke Samadhi sudah hampir 8 tahun. Jadi Januari besok 8 tahun. Biasanya romo-romo tuh pindah 6 tahun sekali biasanya. Kurang lebih. Maka ini masa-masa injury time. Mungkin tapi ini saya kira ballroom pada akhirnya berdiri dan akhirnya senang bisa seminar di sini 500-an orang. Dan minta maaf kalau pagi hari ini agak nggak nyaman karena tubrukan sama yang misa pagi. Ya, beberapa peserta retret agak pinter, nggak mau ikut misa sore, ikut misa pagi tadi. Sore bisa pulang kayaknya. Anda sudah mendapat session dari Romo Luki tadi malam, lalu Romo Raja Bono ya. Jadi yang Anda undang ini sebetulnya keren-keren. 1 raja, 2 laki ya, keutuhan hoki ya. Sehingga lalu sekarang gilirannya saya 1 jam ingin memberikan sedikit karena ya sebetulnya kalau mau ngomong gereja Katolik itu banyak. Saya membagi orang Katolik itu menjadi 5 level. Anda silahkan merenungkan Anda masuk level yang mana. Level pertama itu dia itu sudah masuk ke level aktivis gereja. Jadi entah di paroki, entah di komunitas, dia itu sering jadi pengurus. Maka yang kita lihat dia lagi. Kalau di paroki itu. Nah itu levelnya itu memang sudah menjadi aktivis. Yang kedua enggak aktivis tapi rajin. Enggak cukup hanya misa hari Minggu, tetapi ngikut acara gereja yang di luar itu ada plus-plusnya. Entah itu misa Jumat pertama, entah itu misa harian, entah itu devosi ini, entah itu komunitas ini itu level B. Anda silakan cek diri Anda masuk orang Katolik level yang mana. Level C ini minimalis. Sesuai 5 perintah gereja, umat Katolik wajib merayakan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi ini level yang pas-pasan. Kita merasa kalau sudah misa hari Minggu, utang udah lunas. Apalagi kalau bisa nyolong misa hari Sabtu sore. Sehingga minggunya itu langsung udah bebas kita. Jadi merasa agak beban itu melaksanakan kewajiban hari Minggu. Tapi dia setia tetap ikut misa hari Minggu. Level D itu Ekaristinya itu datang ketika hari raya. Natal dan Paskah. Jadi kayak kapal selam. Natal muncul terus tenggelam. Terus Paskah muncul lagi tenggelam lagi. Nah level E kita harus juga menerima kenyataan. Ada banyak orang Katolik yang sudah enggak ke gereja lagi. Saya melakukan survei, orang Katolik yang rajin ke gereja, feeling saya enggak sampai 50%. Antara 40 sampai 50%. Saya pernah cek misalnya paroki Santa Ana Duren Sawit, total umatnya sekian 10.000 misalnya. Berapa kali misa, itu enggak pernah di atas 50% dari jumlah kakak yang terdata. Oh mungkin pindah ke sebelah, ke tetangga, ke gereja Rawamangun. Gereja Rawamangun saya tanya romo-romo MSF di sana, kenyataannya juga sama. Itu tidak pernah lebih lewat dari 50 atau 55%. Kemana mereka? Nah ini dia, yang saya bilang agamanya sudah mulai masuk pada level yang penting di KTP ada agama. Tetapi mereka mungkin sudah pergi entah kemana. Mungkin ke gereja lain. Mungkin sudah enggak pergi ke gereja mana-mana lagi. Maka ini poin pertama ingin saya ajak Anda untuk berefleksi, Anda masuk level kemana.
Kalau saya punya feeling, Anda itu masih rajin misa hari Minggu, betul? Betul. Ditambah ikut kegiatan macam-macam. Entah devosi, entah seminar, maka kayak gini aja Anda datang. Maka peserta seminar nih, mau seminar yang ngadain Thomas kek, yang mau ngadain Amazing Grace kek, yang mau ngadain ada lagi Elizabeth, kadang-kala wajahnya mirip-mirip, lu lagi di sini, ya. Tetapi ini memang orang-orang Katolik yang sudah pada level plus misa hari Minggu dilaksanakan plus ikut macam-macam kegiatan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa mari kita mencintai gereja Katolik dan syukur kepada Allah. Tapi sayangnya yang masuk ke level sudah mencintai gereja Katolik sini, saya scan umur Anda nih ya. Kebanyakan ini 55 tahun ke atas, ya. 55 tahun ke atas juaranya. Di bawah 40, boleh angkat tangan. Ada di bawah 40? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, kamu bukan di bawah 40. Mungkin enggak sampai lebih dari 10 orang, ya. Di atas 70 ada? Di atas 70? Wah. Ini usia-usia yang semakin sadar betapa pentingnya doa dan dekat sama Tuhan. Karena sadar tidak lama lagi tinggal landas. Take off. Tapi yang mereka yang umurnya 40 tahun ke bawah, kok saya agak kurang yakin ke depan itu gereja akan seramai ini. Ya, gereja Eropa itu sudah kosong. Ya, yang ikut misa dikit. Tapi gereja Asia sama gereja Amerika Latin itu luar biasa. Nah, ini foto yang saya buat untuk sertifikat pengisi acara waktu di GBK, yaitu kita punya Bapak Paus yang baru datang dan punya Bapak Kardinal. Ada 2 Bapak Kardinal kita, yang satu Bapak Kardinal yang sudah pensiun emeritus, Bapak Kardinal Julius ya. Oke, kita mulai yang pertama dulu. Klik. Tolong diklik. Siapa operator Anda? Apa yang Anda pikirkan tentang kekasan gereja Katolik? Coba saya mau sambil jalan, saya mau spontan. 1 atau 3 kata yang spontan tentang kekasan gereja Katolik. Bucun, spontan apa tentang Katolik? Spontan. Gereja di mana saya dapat pemberkatan perkawinan besar dan beribadah sampai hari ini. Itulah ya nenek-nenek kalau disuruh 1 sampai 3 kata, dia katanya banyak bener ya kan. Gereja yang mau setia sampai sama gereja Katolik sampai aku mati. Mau setia sama gereja Katolik sampai mati. Karena pernikahan dulu di situ, padahal dulu Bucun menurut ceritanya pengen jadi masuk gereja Katolik cuma pengen kawinnya bagus di gereja kayak di film-film. Ya. Spontan Ibu apa? Tanda salib. Tanda salib. Protestan gak bikin tanda salib ya Bu? Oke, Ibu? Puji syukur. Puji syukur. Mada bakti udah lupa Bu. Ya. Bapak? Apa ya? Rosario. Rosario. Oke. Ibu? Devosi. Devosi. Kekasan gereja Katolik? Satu hierarki. Satu hierarki. Ibu? Liturginya 1 ya. Liturginya sama. Urutan liturginya sama. Ngerti gak ngerti, misa dimanapun, oh paham. Ini lagi Kyrie, ini lagi kolekte, ini mau komuni. Oke, Ibu? Menerima tubuh Kristus. Menerima tubuh Kristus. Saya loncat ke sini. Ada pemimpinnya Paus. Ada pemimpinnya Paus. Kalau gereja lain? Pendeta Gilbert? Oke. Tiap dari kita itu punya pandangan sendiri tentang gereja Katolik. Ada yang berani bilang gereja Katolik membosankan? Enggak ada. Ada yang pernah coba ke gereja lain, jajan firman? Khotbahnya romo-romo di Katolik payah-payah, nggak seru.
Mungkin sekarang ini kita sedang euforia, kita habis kedatangan Paus Fransiskus, ya kan? Jangankan yang datang ke GBK atau bisa salaman, yang jauh aja nonton di televisi aja, itu bisa merasakan aura rohani, spiritual yang beliau sebarkan ke kita. Bahkan saya kira seluruh Indonesia merasakan aura rohani itu. Dan kita yang di TV pun ngelihat dari jauh itu bisa terharu, bisa nangis melihat peristiwa agung itu. Dan saya kira mari kita semakin melihat kekasan gereja Katolik, beberapa nanti akan saya bahas yang mungkin bagus untuk kita renungkan bersama ya. Ya, sesi saya mobil B1 berapa tadi? Tolong. Udah kebaca tadi? Yang pengumuman tadi, mobil B tadi? L 1137 ACI. Acil nih punya lu Cil? Bukan ya? Harap dipindahkan. Oke. Mengenang sejarah panggilan iman kita. Saya melihat setiap dari kita ini pengalaman imannya beda-beda. Ada mungkin yang sebagian besar seperti saya. Jadi Katolik itu karena warisan dari orang tua atau keluarga. Istilah saya ini baptisan merem. Lagi tidur, lagi digendong ibu, mami, ya, tiba-tiba cur kita menjadi Katolik. Siapa yang baptisan bayi di sini? Ternyata tidak dominan, ya. Mungkin di sini yang mengalami baptisan bayi, kita merasa menjadi Katoliknya ya, aku terpaksa menjadi Katolik karena itu diwariskan dari orang tua atau keluarga. Tapi ada juga yang mengenal Kristus menjadi Katolik pada masa muda atau remaja. Siapa yang menjadi Katolik ketika masa sekolah atau masa sebelum kawin? Nah, ini lebih dominan. Ternyata baptisan remaja, masa muda dan sebelum nikah itu banyak. Lalu ada juga yang menjadi Katolik pada usia senja. Siapa yang menjadi Katolik 40 tahun ke atas? Umurnya 40 tahun ke atas baru menjadi Katolik. Kesimpulan kita ternyata dalam retret ini yang dominan sebagian besar dari kita adalah yang di sini. Bapak ibu saya itu berbeda. Bapak saya anak kiai di Magelang. Kiai yang sangat taat. Magelang itu lumayan ekstrim keislamannya. Sedangkan ibu saya anak dewan paroki di kota Solo. Tapi ini nggak pacaran nih aslinya nih. Ibu saya sudah punya tunangan cowok Katolik di Solo. Bapak saya sudah punya tunangan cewek Islam di Magelang. Ini nggak kenal. Entah kenapa tiba-tiba yang saling bertunangan ini masing-masing putus. Yang di Solo nggak jadi kawin, yang di Magelang nggak jadi kawin. Cowok stres Magelang, cewek stres dari Solo, healingnya pergi ke kota Jogja. Di tengah-tengah Solo dan Magelang itu Jogja. Maka ini dua orang yang sedang putus cinta, nggak jadi kawin sama tunangannya, lalu pergi ke Jogja, dikenalin sama temen, terus curhat, frekuensinya nyetrum. Lalu akhirnya mereka pacaran. Awalnya mungkin karena kesamaan pengalaman, kan ada prinsip filsafat yang sama itu saling mengenali yang sama. Biasanya gitu. Jadi yang sama-sama sedang stres putus cinta, ketemu sama yang stres putus cinta, curhat, itu biasanya cepet nyambung. Yang suka baca kitab suci, ketemu sama yang suka baca kitab suci, nyambung. Ya. Yang suka makan bakmi, ketemu sama yang makan bakmi, nyambung juga. Yang suka ke night club, pijet plus, ketemu sama yang suka ke night club pijet plus, omongannya nyambung juga. Jadi yang sama mengenali yang sama. Lalu mereka singkat kata pacaran, makin serius. Lalu ibu saya nantang, kowe tenanan arep nikah sama aku. Kamu beneran mau nikah sama aku? Oh beneran kata lelaki itu. Yowes kalau mau nikah sama aku,
belajar agama. Jadi disuruh belajar agama. Kok ya nurut lelaki itu ya. Mungkin waktu itu ibu saya sok kecakepan kali ya. Bisa nantang lelaki itu. Kalau sekarang belum tentu bisa kali ya. Orang-orang menantang begitu belum tentu bisa. Tapi ibu saya kalau you mau belajar agama baru nikah sama aku. Lalu akhirnya tuh lelaki belajar agama, dibaptis, kawin, jadi bapak saya dah. Ya. Coba bayangkan kalau bapak saya nikah sama tunangannya yang Islam, ibu saya nikah sama tunangannya yang Katolik. Maka Thomas gak punya moderator namanya Romo Justinus Ardianto. Gak ada. OKS gak ada, Opera Komedi Samadi gak ada. Orang sayanya aja gak ada. Artinya sejarah akan berkata lain ya. Bapak saya itu sampai diasingkan, dikucilkan dari keluarganya di Magelang. Sampai sekarang saya itu lebih kenal terah leluhur dari Solo. Ibu saya itu 12 berkeluarga, 12 bersaudara. Saya kenal tuh 12-12-nya sepupu saya dari anak pertama, anak kedua, anak keempat, anak kelima dan seterusnya sampai ke-12. Saya apal itu sepupu-sepupu saya karena memang sering main ke Solo. Tapi dengan keluarga bapak saya sama sekali nggak kenal siapa kakak dan adik dari bapak saya pun saya nggak kenal. Pada waktu bapak saya mau meninggal minta diajak ke Magelang, udah stroke, lumpuh, kita gotong ke sana. Lalu saya setirin di kota Magelang, bapak saya sepanjang perjalanan dari Jogja ke Magelang cuma nangis saja. Terus mulai nunjukin rumah begini sambil nangis ya. Terus minta ke kuburan bapaknya dan seterusnya. Artinya waktu itu ada peristiwa di mana bapak saya berkorban untuk cintanya pada ibu saya. Lalu dia menjadi pengikut Kristus. Walaupun ke gerejanya kalau bapak saya bilang oke, hari Minggu ke gereja tapi kadang bolong-bolong. Tapi ibu saya itu super luar biasa aktifnya. Tapi bapak itu selalu menjaga kita anak-anak dengan baik. Ibu saya yang lebih pelayanan ke sana kemari ya. Maka di sini kalau saya mau minta Anda cerita, apakah ada pengalaman ekstrim yang sungguh-sungguh, kalau ada satu aja nih di sini misalnya ya, karena ini kan retret tuh harus menggali pengalaman. Apakah di sini ada satu aja yang mau cerita, ada pengalaman extraordinary, luar biasa, terkait kenapa dulu Anda sampai bisa menjadi orang Katolik. Kalau Bu Cun tadi kan udah jelas, mau jadi Katolik gara-gara pernikahannya supaya bisa di gereja itu. Mungkin ada, Ibu boleh maju satu. Ibu boleh kenalan Ibu siapa, terus tinggal di paroki mana? Selamat pagi Romo dan selamat pagi Ibu Cun dan juga semua teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ibu Sinta Dewi. Saya sebetulnya aslinya dari paroki Kelapa Gading, Yakobus. Oke. Dari masih zaman Romo Suto, zaman Romo Wiyanto gitu. Tapi saya 2006 karena anak saya tinggal di Singapura yang kecil, saya pindah ke Singapura. Jadi saya kebanyakan saya masuk keluarga Katolik Indonesia di Singapura. Kita ada 5 orang KKIS yang datang ke sini sengaja spesial untuk ikut seminar. Puji Tuhan. Nah sekarang pengalaman saya, papi saya agamanya Buddha. Dan dari kecil dikuepang sama tepekong, dipungut sama tepekong. Padahal emak engkong saya dari papi saya Kristen battle. Jadi gerejanya di YPP Petekuan. Kalau doa tuh zaman dulu saya kecil berbalik di pintu, di bangku nangis. Gerejanya tutup pintu. Nah terus dari keluarga mami saya, kalau engkong saya dari Buddha memang dari turunan dari Tiongkok papanya. Tapi kalau karena kawin yang kedua, istri pertama meninggal punya anak. Jadi kawin lagi dengan emak saya Muslim dari Sunda, dari Kuningan. Nah jadi itu tapi mami saya itu datang ke Jakarta, mami saya guru jahit dari Jakarta, datang ke Jakarta, bosnya orang Kristen, jadi diajak ke gereja Kristen. Mami saya bisa ngajak kakaknya dan kakak iparnya masuk gereja. Puji Tuhan sekarang anak-anaknya dan mantunya banyak yang jadi pendeta di gereja Bethel. Tapi
mami saya dan papi saya tetap Buddha. Di rumah tuh tepekong banyak. Satu meja Kuan Im, satu meja, 5 meja semuanya berderet tepekong. Dan kita semuanya diajarin agama Buddha dari kecil. Tapi saya kelas 5 SD, kelas 4 SD saya sekolah di Chandranaya. Teman saya bilang begini sama saya, mau gak ke gereja? Boleh, saya ke gereja Katolik. Terus udah gitu saya lihat dia ke depan, kamu makan apa? Roti katanya. Terus udah gitu saya mau dong makan roti kayak kamu. Mesti di les agama dulu. Saya tanya papi saya, Pi, les agama ya? Oh anak perempuan boleh, kalau anak laki nggak boleh. Katanya. Ya udah, jadi saya les agama setahun. Akhirnya saya dibaptis di gereja Ricci dengan pastor almarhum Pastor Pan SJ. Nah sekarang pastornya belakangan pindah ke Mangga Besar dari Tuasebio. Nah terus saya masuk SMP di Ricci, jadi saya pendidikan Katolik di Ricci. Tapi papi saya nih kalau saya SMP, SMA, kalau anak laki yang datang, anak yang Kristen, yang Katolik, nggak boleh ditutup pintu. Tapi kalau yang saya disuruh, hari Minggu mau nggak katanya, malam Minggu boleh keluar rumah. Zaman dulu remaja boleh keluar rumah katanya sama teman-teman. Tapi hari Minggu mesti ke wihara. Jadi kita semua tuh di rumah, walaupun saya Katolik, adik saya Katolik berdua perempuan, tapi kita tetap parita, bahasa Pali, Sansekerta gitu. Jadi kita tetap jadi terus sampai saya di wiharanya Kartini 2 Buddha secara Buddha. Saya tuh kalau Asada, Waisak ikut deklamasi, ikut acara muda-mudi gitu. Jadi papi saya mengharapkan saya balik lagi ke Buddha. Tapi saya tetap setiap hari Minggu saya tetap di Ricci, tetap misa. Sampai kalau Natal sama Paskah, mami saya rumah saya deket Keadilan dalam. Jadi naik beca ke situ ke Ricci kan deket zaman dulu. Misa malam sampai jam 2 sampai rumah gitu. Saya tetap Katolik gitu, tetap rasanya tetap itu. Kalau mau sekolah juga saya selalu masuk ke gereja dulu, doa dulu baru saya itu. Nah terus sampai saya pacaran sama suami saya, kebetulan suami saya Katolik, keluarganya Katolik. Nah soalnya bendahara paroki lama di Paskalis mertua saya. Nah suami saya juga Mudika, ketua umum Mudika gitu. Jadi akhirnya kita tetap Katolik, tetap menikah secara Katolik. Nah punya anak-anak ya kita ini semua Katolik semua. Wih, tepuk tangan buat pengalaman Ibu Dewi. Ya, makasih. Aslinya dulu karena pengen roti itu ya? Iya, teman saya maju ke depan. Saya bilang, kamu dapat apa? Roti. Saya mau dong, nggak boleh. Mesti les agama dulu setahun. Tapi dapat jodoh Katolik nggak apa-apa, papi. Kan tadi katanya kalau yang maju Katolik Kristen ditutup pintunya tadi. Ya kalau anak laki yang dari wihara, saya kan muda-mudi sana. Ya. Kalau yang anak laki wihara datang ke rumah saya, Om ada Sinta, oh masuk nih. Kalau dari vihara masuk. Tapi kalau agama Katolik atau agama yang itu Kristen, yang zaman dulu kan laki gondrong-gondrong rambutnya. Om ada Sinta, nggak ada, tutup pintunya. Gitu. Tapi iman saya tuh rasanya, ya emang saya di KKIF saya juga cuman nggak aktif amat, tapi saya tetap lektris sama MC. Oke, gitu, ya. Terima kasih Ibu. Berarti zaman itu Ibu laris juga ya? Yang dari vihara datang, yang dari Katolik datang. Oke Ibu. Selamat pagi, saya Feni dari Paroki Santa Maria Immaculata Kalideres. Saya masuk Katolik karena suami saya Katolik. Suami saya anak Loyola, dibaptis waktu dia SMP, tetapi iman Katoliknya itu bagi saya nol. Karena suami saya kalau ke gereja tuh cuma napas. Ini Loyola Semarang. Ya. Itu sekolahnya Romo-Romo Yesuit supaya kita tahu ya. Katoliknya nol. Walaupun di sekolahnya Romo-Romo. Oke, lanjutkan. Saya seorang Buddhis, seorang aktivis Buddhis, dan saya mengerti tentang Buddhis keseluruhan karena saya Buddhis sejati, saya Buddhis Tridharma.
Lalu saya masuk Katolik karena suami saya pernah tantangin suami saya bilang sama suami saya, kalau kamu nggak bisa menuntun saya secara Katolik dan anak kita secara Katolik, saya ajak anak saya menjadi Buddhis. Suami saya juga cuek aja. Saya pikir nggak mungkin begini ya, kayaknya nantangin dia. Lalu saya katakumen 5 kali. Baru lulus. 5 kali pindah-pindah? Enggak. Maksudnya apa? Saya katakumen 5 kali gagal. Oh. Nggak selesai, setahun nggak selesai gitu ya? Katakumen pertama saya sampai penerimaan pertama karena katekisnya bilang gini, ada katekumen tanya, gimana kalau anak saya sudah dibaptis besarnya itu berganti imannya, murtad katanya. Lalu saya bilang, loh kenapa murtad? Waktu kecil kan anaknya nggak ditanya, cuman dibaptis karena kemauan orang tuanya, kenapa yang murtad anaknya? Iya murtad memang. Saya bilang tolong tunjukin di mana ayatnya, di mana Injilnya yang bisa menyatakan anaknya murtad kalau udah dibaptis setelah dewasa dia menemukan imannya sendiri. Lalu saya bilang ya udah saya mundur, saya nggak jadi. Nggak suka sama guru kayak gitu? Ya bukan nggak suka, saya nggak menemukan, nggak merasa enjoy aja gitu loh. Yang kedua kali soal keselamatan, katanya kalau saya udah sampai penerimaan kedua, katanya kalau udah masuk Katolik atau Kristen baru mendapatkan keselamatan. Saya bilang loh, agama lain emang nggak ada keselamatan. Emang kalau saya berbuat dosa, saya udah dibaptis, saya udah masuk Katolik, saya berbuat dosa, apakah saya tetap masuk surga? Saya bilang tolong deh lebih pakai logika. Akhirnya saya Ini punya murid kayak gini susah nih kita nih. Debat guru terus ya kan. Tolong dong pakai logika Pak gitu. Terus. Lalu saya mundur lagi. Ketiga, keempat saya mundur lagi. Terus mundur sampai kelima. Ada seorang koster bilang, Feni kalau kamu kali ini nggak dibaptis lagi, Om nggak mau kenal kamu. Ya udah nggak mau kenal nggak apa-apa lah, saya nggak usah dibaptis. Saya gagal lagi. Yang keenam saya baru benar-benar dibaptis. Pas saya di interview, suami saya mengantarkan. Suami saya juga bingung, nih orang-orang pada keluar, kok ini anak nggak keluar-keluar ya? Wah jangan-jangan gagal lagi. Pas interview nggak keluar-keluar? Iya. Untung aja keluar mau. Akhirnya, akhirnya saya bisa membawa suami saya menjadi Katolik sejati. Apa ukurannya suami jadi Katolik sejati? Sekarang suami kayak apa? Kan saya mau tahu Katolik 0 sama Katolik sejati ini. Dulu suami saya nggak mengerti waktu cium salib. Saya bilang ini cium salib kenapa ya? Dia bilang enggak, kamu jangan ikut-ikutan, itu bohong, ngapain? Tapi sekarang dia mengerti dan dia rajin rosario, rajin berdevosi, rajin misa pagi, dia lumayan melayani. Wah, ini saya kira bukti ibu-ibu dalam keluarga itu pilar iman ya. Ya, ketika dia bisa menarik keluarganya benar-benar mencintai gereja. Terima kasih Ibu berdua. Saya tambahin sedikit bentar. Boleh Ibu. Keluarga saya, papi saya orang demokrasi. Jadi anaknya 8, 1 Islam, 3 Katolik, 2 Buddha, 2 Kristen. Itu demokrasi ya Bu ya? Iya boleh. Yang penting bisa menjalankan dengan baik. Dan rukun, 88 ini rukun. Akur kita. Akur. Kalau lebaran sama-sama, Natal sama-sama, Imlek sama-sama di rumah saya semua. Akur kita semua. Ya kalau Imlek biasanya lebih Iya, sama-sama sih ya. Iya, semuanya ya. Makasih. Makasih. Oke, terima kasih Ibu. Sebenarnya saya mau dengar yang dari Muslim, ada nggak yang pindah convert dari Muslim? Ada cerita nggak di sini? Ada pengalaman?
Mana sini? Ada sini. Boleh cerita sedikit aja supaya tahu backgroundnya lah. Kalau di Buddha ke Katolik itu cenderung lebih gampang menyesuaikan. Karena beberapa kebiasaan pakai hiyo, pakai dupa, lalu kita ada patung untuk membantu kita berdoa. Nah ini kalau dari Muslim biasanya ada kisah lain lagi. Ya. Halo, shalom semuanya. Salam. Sorry sebelumnya suara saya lagi agak serak ya. Dulu saya Muslim, mama papa Muslim, cuman mama saya Solo juga. Cuman mama saya tuh keturunan saudaranya banyak yang Katolik sih, cuman dari papa mungkin sama kayak Romo Yus ya. Jadi memang keluarga kiai gitu. Jadi memang banyak yang Muslim dari papa. Saya masuk Katolik itu dulu awalnya sih saya pacaran sama Winata, suami saya. Waktu itu kita beda agama ya. Terus pada saat married kita memang nggak saling memaksa sih. Jadi maksudnya memang kita jalaninnya sendiri-sendiri gitu. Jadi meritnya di Muslim juga, terus di Katolik tapi kita nggak sakramen, jadi pemberkatan aja biasa. Terus seiring berjalannya waktu, pada saat itu anak saya sakit yang pertama. Jadi dia itu kena hampir divonis buta, kena kornea conjunctivitis gitu. Cuman udah periksa kemana-mana gitu, terus dokter bilang seperti itu, terus di situ sampai di rumah sakit, di rumah sakit itu ya dokter bilang memang anak saya akan buta gitu kan, cuman mama mertua saya bilang coba deh rosario gitu. Dari situ saya mulai belajar sih, jadi mengenal Katolik tapi hati masih belum mau masuk ke Katolik gitu. Cuman saya pikir ya udah deh coba deh saya rosario gitu. Nah pada saat saya rosario malamnya itu saya kayak dimimpiin gitu. Jadi kayak sosok Bunda Maria itu kayak datengin anak saya, terus dia kayak ngusap anak saya gitu. Paginya puji Tuhan setelah pengobatan segala macem dokter bilang ini akan sembuh gitu. Cuman mungkin perawatan selama 1 tahun. Puji Tuhannya ya sampai sekarang anak saya sembuh gitu. Ya di situ titik balik saya untuk saya mau ya terus ya mengenal Katolik gitu. Sampai di titik yang ya saya mencintai Tuhan Yesus. Itu sih. Suami maksa-maksa nggak jadi Katolik? Dulu sih enggak ya, cuman awal pacarannya sama-sama pikir, lu belajar Islam deh, lu juga belajar Katolik gitu. Jadi sebenarnya kita biar sama-sama belajar gitu loh, saling mengenal masing-masing gitu. Cuman mungkin Tuhan selamatkan saya sih gitu. Jadi ya iman saya di Katolik. Pertanyaan saya terakhir, lebih rajin siapa sekarang, suami atau kamu? Kekatolikannya lebih rajin siapa? Dulu sih sempat agak kecewa ya gitu, maksudnya saya sempat masuk Katolik, cuman suami saya masih ya mungkin karena Katolik dari kecil ya, jadi nggak terlalu yang aktif banget gitu mau. Cuman karena saya tuh tipenya kalau saya mau kenal sesuatu, saya mau pelajari dalam gitu. Makanya saya bener-bener Katolik nih gimana gitu loh. Nah setelah saya udah tahu Katolik seperti apa, terus dibimbing juga sama Cipin, pelayanan segala macem. Nah di situ saya mengenal Katolik, akhirnya pelayanan sama suami saya. Sekarang sih kayaknya yang lebih on fire suami saya ya. Di Katolik. Wah. Ya. Oke tadi belum apa? Oh ada suaminya ya. Belum perkenalan yang namanya siapa dari paroki saya mana? Saya Lilis dari paroki Yohanes Penginjil Blok B. Oke tepuk tangan buat Mbak Lilis. Terima kasih. Thank you. Ya. Saya kira sesi saya sudah selesai dengan sharing 3 orang ini. Mencintai Katolik udah jelas, sudah ada sharing pengalamannya. Tapi saya ingin menambah beberapa inspirasi yang mungkin berguna untuk kita. Tolong klik. Sejarah mengejar kekudusan dalam gereja Katolik. Saya bagi 4. Ya, saya bagi 4. Zaman Bapak Padang Gurun yang suci itu adalah kalau kita mau mengejar kesucian, kita harus menyepi
meninggalkan keramaian dunia dan masuk ke padang gurun. Jadi jangan rame-rame kayak gini di tengah kota, ini dosa semua nih kalau keramaian begini. Ya, tengah kota itu banyak dosanya. Maka kalau mau menyepi, kalau mau kudus, berarti kita harus menyepi. Maka tokohnya itu ada Santo Antonius Padang Gurun dan Santo Simon ya. Itu mereka bersembunyi di goa, ada yang bikin menara 40 meter, berpuasa, nggak makan, nggak minum selama 40 hari. Ya. Ini cara pertama, Bapak Padang Gurun. Apakah bagus? Bagus. Apakah bisa ditiru? Bisa. Tapi bukan caranya mentah-mentah, jangan ditiru. Ya. Yang ditiru semangatnya, spiritnya. Karena apa? Kalau Anda pulang seminar ini meniru cara ini mentah-mentah, tiba-tiba nanti di rumah Anda bikin menara 40 meter. Wah, ini kata Romo Yus mengejar kekudusan bikin menara 40 meter. Terus berpuasa 40 hari 40 malam di atas, Anda bukan dianggap orang suci menurut saya. Anda dianggap orang stres. Lalu akan diteriakin sama anak kampung, orang gila gitu ya. Tapi semangatnya apa? Walaupun kita tinggal di tengah kota besar seperti ini, kita harus punya semangat untuk menyepi dan berdoa dan berpuasa. Ini yang kadangkala kita lupa. Karena budaya kita di kota besar, kepikirannya apa kalau sekarang ini? Aduh, habis retret ini kita makan apa ya? Khususnya yang orang Singapura nih, yang 5 orang dari Singapura, kita kuliner apa di Jakarta yang lagi hit nih ya. Bawaan kita itu kan kuliner, lalu juga ikut acara rame-rame, hening, diam itu suatu yang bagi kita itu menakutkan. Sendiri itu menakutkan. Tapi setiap dari kita pasti harus punya momen untuk menyepi ya dan diam. Saya dan Romo Eko tadi ngobrol, waduh habis ini Romo Eko balik lagi ke Bandung, katanya ada session lagi, retret di Bandung. Saya habis ini akan ngasih session Dewan Paroki di sana, habis itu sore ada misa di sini. Kerinduan kami berdua apa sebetulnya? Masuk kamar dan tidak diganggu orang. Wah itu senengnya minta ampun. Ya, jadi Romo-romo itu sebetulnya paling bahagia ketika dia masuk kamar menikmati waktu sambil mempersiapkan habis ini harus memberi acara apa dan sebagainya. Karena apa? Itu seperti nge-charge diri kita ya. Karena kalau kita ngomong terus di depan begini ya, ngajar terus. Ini ada energi yang terserap sebetulnya. Energi rohani yang terserap. Kerinduannya itu tidur sebetulnya. Hobi saya tuh tidur. Jadi Anda mungkin menilai saya sibuk, betul saya sibuk. Tapi kalau ada kesempatan 1 jam aja, saya selalu pesan sekretariat, jangan ganggu ya saya mau meditasi. Aslinya tidur sebetulnya. Ya. Tapi ya ada waktu doa ya. Karena kalau kita nggak nge-charge waktu buat menyepi ya seperti bapak-bapak padang gurun, diri kita suatu saat mungkin akan kehilangan makna juga ya. Nah, tapi cara ini dikritik oleh Santo Benedictus dan Santo Bernardus. 2 santo ini mengatakan bukan menyepi kalau mau suci. Kalau mau suci itu harus berkomunitas atau membiara. Maka Santo Benedictus dan Bernardus itu bikin biara. Kalau Anda pengen tahu warisannya Santo Benedictus dan Bernardus, Anda pergi ke pertapaan Rowo Seneng, Okso di Temanggung. Itu di sana itu yang cara hidup membiaranya itu yang sangat tertib. Kalau kita di sini Jakarta nggak tertib-tertib amat, ya. Tapi kalau di sana itu waktu-waktunya semua dihitung. Ada 7 kali berdoa. Sesekali retret lah komunitas kecil pergi ke sana retret dan ikut cara membiara di sana. Itu jam 8 malam lampu udah harus mati, Anda harus tidur. Tapi jam 3 pagi itu Anda sudah masuk doa pertama. Tapi kan tidur jam 8 bangun jam 3, 7 jam loh jangan lupa. Cukup seharusnya. Kalau orang ritmenya udah cocok harusnya bisa. Nanti ada waktu doa kesekian, makan pagi habis itu kerja. Jadi rahib-rahib itu, pertapa-pertapa itu, biarawan-biarawan itu juga ada ritme bekerjanya. Di sana itu mereka bikin kopi, bikin keju, bikin kastengel, cheese stick ya. Yang kadang-kala Anda beli ya di Jakarta untuk membantu kehidupan. Mereka pekerja. Dan juga mereka punya sapi. Yang menarik, bruder-bruder dan romo-romo di sana menamai sapinya itu dengan nama santa-santa dalam gereja Katolik.
Jadi nama sapinya Angela, Anastasia, Ursula, Maria gitu ya. Maka setiap pagi pemimpin biara akan mengumumkan, para bruder, para romo, hari ini kita memeras susunya Angela, Agnes, dan Anastasia. Ursula dan Maria kemarin sudah habis susunya, kita peras. Kita berkonotasi macam-macam, tapi ini sapi, ya kan, sapi. Dan mereka habis kerja, mereka berdoa lagi. Dan cara hidup pembiara itu teratur, ada jamnya. Dan harus ada kebersamaan, berkomunitas, nggak bisa sendiri-sendiri. Apakah Anda bisa meniru cara ini? Bisa, tapi bukan mentah-mentah. Karena Anda sudah nggak bisa masuk biara. Udah terlanjur kawin, udah biara Anda itu ya keluarga Anda, sebenarnya biara Anda. Tapi yang perlu dipelajari adalah hidup berkomunitas. Keluarga kita rukun, baik, bahagia. Terus di samping itu selalu bucunkan ngomong berulang-ulang. Komunitas itu juga kekuatan untuk kita bertumbuh dalam iman. Kalau kita nggak punya komunitas bisa bertumbuh tapi beda sama kalau kita itu masuk dalam komunitas. Karena ada sparring partner kita untuk memberikan peneguhan-peneguhan dan juga teguran-teguran kepada kita. Maka nikmatilah ketika Anda punya komunitas. Ya. Dan saya bersyukur komunitas di Samadi ini rame, warna-warni. Ada frater yang masih umur 20-an. Ada romo-romo yang aktif seperti saya. Yang mungkin lagi punya tugas yang lagi berat-beratnya umuran-umuran kita. Tapi juga ada romo yang sudah purna karya. Romo Aji sudah stroke. Waktu itu Romo Hadi Wijoyo kena cancer di sini. Itu ada rumah panti werdanya romo-romo. Kalau sakit itu nanti tinggalnya di sini kalau udah purna karya. Maka mumpung gue jadi direktur sini, saya renovasi tuh rumah. Supaya one day kalau saya tinggal di situ kamarnya gede. Kalau kamar Anda nih kecil-kecil, kamar Anda tuh paling yang sekarang Anda nginep nih, mungkin kamar di situ 4 kalinya kamar Anda sekarang. Satu romo sendirian loh. TV-nya aja 65 in. Internetnya unlimited. Ya udahlah jomblo seumur hidup boleh lah, ya kan. Kalau Anda kan punya mainan di kamar, ya kan. Kalau kita jomblo-jomblo mainannya Netflix, ya kan. Ya udah, jadi maksud saya nih harus menciptakan komunitas yang rukun, gembira. Karena kalau saya mau bertumbuh, itu komunitasnya harus bagus. Kan saya suka ngomong tuh di internet ya. Kalau kita melihara ikan, sebetulnya yang kita pelihara ikannya atau airnya? Airnya ternyata. Jadi saya tadi ngecek ikan-ikan di sana ya. Aduh ada yang ngambang. Karena saya baru beli dari pasar Parung ya. Ternyata itu airnya jelek yang dari Parung itu. Ya, sehingga ada yang nularin ke ikan saya di sini. Nah, itu melihara air, jadi sistem filternya dan sebagainya. Melihara komunitas, kalau komunitasnya enak, otomatis saya juga akan bertumbuh dengan enak. Keluarga Anda rukun bahagia, kalau Anda punya problem hidup yang berat sekalipun, kalau pulang keluarga itu rukun, saya yakin Anda bisa kok melewati persoalan itu. Kenapa Korea Selatan sekarang kasus bunuh dirinya banyak? Karena anak muda gak suka tinggal di dalam keluarga. Anak muda sukanya tinggal sendirian di apartemen. Kalau dulu Korea masih miskin ya, itu tinggal dalam satu keluarga itu 3 keturunan. Opa oma, ayah ibu sama anak, jadi 3 keturunan. Punya problem miskin tapi karena dalam satu rumah itu bersama, maka mereka kasus bunuh dirinya dikit. Tapi ketika Korea Selatan itu kaya dengan Samsung, Hyundai, operasi plastik, drama Korea, terus apa lagi itu ya, K-popnya ya, itu ternyata kasus bunuh dirinya meningkat. Makin kaya kasus bunuh dirinya meningkat. Ketika negaranya miskin kasus bunuh dirinya kecil. Ternyata dianalisa oleh seorang ahli psikologi sosial, kuncinya itu adalah kekuatan di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Komunitas juga jadi satu kekuatan. Sama romo-romo, kalau masih sering kumpul sama komunitas, sama romo-romo lain, saya yakin panggilannya selamat. Saya yakin. Tapi kalau sudah mulai menyendiri nih, pengen tenar sendiri, pengen pokoknya sendiri, dia menyepi aja sendiri gitu ya. Seringnya perginya sama si Lince, sama si Wati.
Kalau sama si Cun sih aman, udah tua ya kan. Ini nih bibir saya nih, ini perempuan yang paling banyak, yang paling sering cium saya nih Bu Cun. Kan apes banget kan saya ya kan. Apa saya nggak berhak dapat yang lebih baik ya kan. Tapi kalau saya masih kumpul bersama rekan-rekan Romo, saya sangat yakin panggilan saya selamat gitu loh. Kalau makanya kalau Anda cek cermati, saya nggak pernah mau bikin konten sendirian. Bikin YouTube sendirian ataupun channel TikTok saya punya untuk ngelihat apa yang terjadi ya. Tetapi saya nggak cenderung begitu. Saya pengen ayo Romo-Romo saya ajak rame-rame. Itu kebahagiaan buat saya berkomunitas ya. Lalu Santo Fransiskus Ignatius mengkritik cara ini. Kalau pengen suci jangan ngumpet di biara. You harus pergi keluar. Di tengah sana banyak, di luar sana banyak orang miskin yang harus kita tolong. Jadi jangan ngumpet bahagia di biara. Maka Santo Ignatius memberi contoh itu. Ini bisa ditiru, bisa. Dan komunitas Thomas sudah sering melakukan. Waktu Bucun masih sehat-sehatnya tuh dengkul ya. Pergi kemana-mana. Setahun berapa kali Bu kalau misi? 6 kali. Sampai suaminya protes. Ya ditinggal terus. Ya. Tapi buat saya jadi orang Katolik, tiga-tiganya nih harus diracik. Rajin berdoa, puasa, menyepi, punya komunitas, lalu juga punya karya misi menolong orang-orang miskin. Kalau tiga-tiganya ini diracik dengan bagus, menurut saya kita masuk surga, menurut saya. Ya, caranya sederhana itu aja. Nah sekarang tantangannya zaman berikut nih, Konsili Vatikan kedua ada cara hidup gereja di tengah dunia modern. Bagaimana kita mengejar kekudusan di tengah dunia modern yang semakin perubahannya itu luar biasa. Tolong klik. Konsili Vatikan kedua. Sejak tahun 50 Gereja Katolik Roma memasuki masa pembaharuan abad ke-20. Mengintegrasikan pengalaman modern dengan dogma Kristiani. Jadi tegangan antara perubahan dunia modern ya. Perubahan itu di bidang apa saja? Politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Dan bagaimana dogma Gereja Katolik ini di sini bisa bicara. Karena perubahannya terlalu dahsyat. Nah, Paus Yohanes 23 mengatakan begini, saya ingin membuka jendela gereja sehingga kita bisa melihat keluar dan mereka yang ada di luar bisa melihat kita. Maka tadi ibu siapa yang protes soal yang pelajaran agamanya 5 kali Bu tadi? Ya, ketika dibilang yang di luar nggak dibaptis nggak selamat gitu kan, protes betul Bu. Karena itu ajaran sebelum Konsili Vatikan kedua. Ajaran sudah Konsili Vatikan kedua itu di luar gereja pun ada pijar-pijar keselamatan. Kalau dulu ajarannya itu ngeri, extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu ajarannya ngeri sekali sebenarnya. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Kalau sekarang kita memikirkan kita harus bergaul juga dengan perubahan yang ada di tengah dunia. Nah, ini juga yang membuat orang Katolik jadi rajin baca kitab suci secara pribadi. Dulu Anda dilarang untuk baca kitab suci sendiri. Ketika Martin Luther memisahkan diri dari gereja Roma, ya, dia langsung kerjasama dengan Gutenberg, penemu mesin cetak. Maka gereja Protestan langsung cetak Bible sejak tahun 1500-an. Gutenberg temukan mesin cetak. Pas Martin Luther memisahkan diri dari gereja Roma. Kerjasama sama-sama orang Jerman, terus cetak Bible, orang Protestan disuruh baca Bible pribadi. Maka nggak usah heran orang Protestan lebih hafal ayat lebih banyak daripada orang Katolik. Kenapa? Sejak abad pertengahan sudah disuruh baca Bible. Orang Katolik, gereja Roma bilang apa ketika Martin Luther bagi-bagi Bible? Gereja Roma bilang apa? Kita nggak boleh menggunakan Bible cetakan Gutenberg. Itu bisa jadi alat iblis untuk menyesatkan. Karena di gereja Katolik yang berhak untuk mengajarkan apa arti Alkitab itu hanya orang berjubah. Klerus, imam yang ditahbiskan. Pewarta-pewarta model Bu Cun, model Bu Esther Kandau, Pak Benyamin Ratu, ataupun pewarta-pewarta Thomas yang lain,
itu nggak berhak untuk mengajarkan Alkitab. Karena itu hak prerogatifnya imam yang ditahbiskan. Maka gereja Katolik ketinggalan sejak tahun 1500 sampai tahun 1962. 65. Ketika keluar dari verbum, baru kita boleh baca kitab suci pribadi. Maka nggak usah heran kalau sekarang ada kuis kitab suci di sekolah, yang menang anak Protestan terus. Anak-anak Katolik paling juara 3. Karena apa? Kita terlambat baca kitab suci secara pribadi. Tapi syukur kepada Allah, sekarang kan ada KPKS, ada Emmaus Journey, ada pendalaman Alkitab di mana-mana, PA di sini, PA di situ, PA di sini, sampai ada ibu-ibu sampai PA tuh dia. Ya. Karena seminggu 5 kali dia ikut PA. Sampai PA dia. Ya. Tapi maksud saya sekarang bisa tuh kita menikmati ada komsel ini, komsel, syukur kepada Allah. Ya, maka disyukuri ini. Klik. Lanjut. Nah, Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus berubah. Potret gereja dunia perubahan signifikan di Eropa. Di Eropa suasana misanya kayak gini nih Bapak Ibu, lihat. Kalau kita misa. Nggak ada misdinar, nggak ada kur. Romo tuh pegang alat untuk nyanyikan lagu di speaker. Klik Kyrie, klik Sanctus, klik Anak Domba Allah. Ya, klik Paternoster Bapa kami. Sepi. Nggak ada misdinar, masih untung ada lektor 1 tuh. Tapi kalau kita di Indonesia kan masih rame. Ini di sini nih ada berapa ribu, 1.100 misdinar di GBK. Ya, Prodiakon ada berapa, suster ada berapa. Ya, Asia dan Amerika Selatan ini masih bagus. Maka saya punya feeling, intuisi saya, paus berikut nih ya. Ini kayaknya dari Asia, feeling saya. Jangan bilang-bilang ya. Bukan saya, bukan, masih jauh. Ya. Feeling I sih Kardinal Tagle loh. Ya ini di keep dulu aja. Kalau nanti suatu saat beneran, berarti nubuat saya bener gitu aja lah ya. Ya. Yang dari Manila, dari Filipina. Itu kan kemarin beliau ikut juga ke Indonesia. Pinter, masih 60-an sekian, charming, diterima banyak pihak di seluruh dunia karena dia kepala kongregasi misi. Jadi pergi ke seluruh dunia soal misi ya. Nah kalau gereja nggak berubah, kalau kita sih masih bersyukur nih ya. Paus nih seneng nih disambut begini. Coba Anda lihat yang sambutan di Luxembourg dan Belgia. Kalau Anda nonton YouTube belakangan ini ya, disambut di Luxembourg, Belgia, nggak heboh seperti kita di Indonesia. Kira-kira Paus kemarin kunjungan ke Asia Tenggara paling bahagia kemana? Indonesia, PNG, Timur Timur atau Singapura? Jawab Indonesia karena kita orang Indonesia. Maaf ya, Singapura? Ikut. Pop I love you. Oke. Pertanyaan saya kira-kira pausnya lebih bahagia di mana Bu? Ya kan? Kalau kitanya sih bahagia ya kan? Feeling saya beliau paling bahagia itu ke Vanimo Papua Nugini. Feeling saya. Kenapa? Beliau insist mau ke situ walaupun dilarang oleh protokol keamanan. Gak usah jauh, daerah terpencil, gak ada pesawat yang bisa mendarat. Disuruh sewa pesawat Hercules. Makanya sewa dari Australia kan pesawat Hercules supaya bisa mendarat di Vanimo. Karena Paus punya janji sama 5 Romo Argentina yang berkarya misi di daerah terpencil. Maka kalau ngelihat spiritualitasnya Paus Fransiskus ya, menurut feeling saya dia itu hatinya sangat tergerak ketika makin terpencil ya. Makin terpencil, wah kalau di Timur Timur bayangkan 700.000 orang tuh ya. Itu kayaknya nggak pakai gelang kayak di GBK kayaknya nggak pakai ya. Siapa aja mau datang gitu. Dan Paus happy juga di situ, boleh pakai payung. Kita di GBK kan nggak boleh bawa payung, alasan keamanan. Ya padahal ya ada payung di Timur Timur ya oke-oke aja kan sebetulnya. Nah saya kira ini tantangan tersendiri nih. Kalau kita nggak berubah nanti nasibnya
kita kayak Nokia. Pada zamannya laris, pada zamannya laku. Tapi setelah itu kalah oleh Android. Nokia udah kalah KO sekarang market share-nya. Karena apa? Dia nggak mau berubah. Ketika dulu ada teknologi baru, dia nggak mau pakai. Tetap kekeh sama teknologinya sendiri. BlackBerry juga gitu kan. Dia KO karena tetap maunya pakai aplikasinya BlackBerry aja. Sedangkan zaman berubah. Kalau gereja Katolik nggak berubah, menurut saya suatu saat juga akan sepi. Anak-anak muda kita kemana? Ya, sekarang mungkin kita was-was. Anak-anak muda kita jangan nggak ke gereja lagi. Ada cerita ya, pengalaman konkret. Ada anak waktu SD SMP altar boy di gereja Teresia. Rajin ke gereja dong altar boy. Wih, papa mamanya seneng karena anak ini sangat aktif di gereja. Pas SMA dimasukin pindah sekolah ke JIS, Jakarta International School atau interkultural sekarang. Ada yang punya anak di JIS di sini? Dari wajahnya sih nggak kuat bayar di sono kayak. Karena sekolah di situ, saya dapat cerita dari keluarga itu, 1 tahun uang sekolahnya 48.000 US dollar setahun. Hitung pakai kalkulator sendiri, 48.000 kali 15.500 dibagi 12 sebulan. Sebulannya tuh kurang lebih 60 juta. Uang sekolah di mana yang 60 juta sebulan? Strada di depan 400.000. Ursula udah agak mahal, 5 juta sampai 7 juta. Ya, Canisius juga segitu. Itu pun kita udah merasa bagus dan kemahalan tuh sekolah. 5 sampai 7 juta. Ini ada yang 60 juta sebulan. Dan kenapa keluarga itu nyesel masukin anak sekolah di sono? Karena di sono kan gak ada pelajaran Katolik, agama gak ada. Lalu anak itu gak mau ke gereja lagi, gak mau aktif di misdinar lagi. Lalu bilang sama papa mamanya, Papa, I'm not Catholic anymore. I'm not Catholic anymore. I'm free thinker, no. Jadi saya bukan Katolik lagi, tapi saya free thinker. Bebas mau-maunya dia gitu. Wah, papa mamanya sedih. Lulus SMA dipindahin sekolah ke Boston College. Sekolahnya Romo-Romo di Boston. Masukin asrama. Setelah setahun balik lagi ke papa mamanya. Papa, kayaknya aku mau masuk seminari kata dia. Mau jadi Romo. Lihat ada turbulence iman di kalangan anak-anak Anda. Titik tertentu dia bisa males ke gereja loh. Titik tertentu dia nggak mau lagi. Kenapa? Faktor pertemanan. Faktor komunitasnya dia dengan siapa. Ketika dia di SD, di SMP deket gereja sebelahnya. Maka dia bisa ke gereja gitu loh. Tapi ketika dia pergaulannya nggak penting pelajaran agama. Nggak penting ke gereja. Maka free thinker dia. Tapi ketika dimasukin ke asrama Katolik pimpinannya Romo-Romo di sana. Lalu mau jadi Romo. Nah, maka bagi saya pengalaman iman waktu dia masa kecil ini penting. Untuk memberikan dia alam bawah sadar tentang kecintaan pada gereja Katolik. Ya, klik. Tegangan antara aturan dan mercy. Mercy itu belas kasih ya. Aturan ya aturan. Belas kasih kadangkala bertentangan dengan aturan. Lihat, kalau kayak gini kan kita kayak nggak sopan gitu. Menurut kita kan nggak sopan tuh ngerangkul paus kayak gitu. Tapi kayak pausnya happy-happy aja ya. Mencium anak difabel, kebutuhan khusus. Ya. Paus kita ini memang punya spiritualitas mercy, belas kasih yang menurut saya auranya itu tersebar, kerasa ya. Kepada siapapun. Nah, gereja sebagai lembaga sosial perlu aturan hidup bersama. Ketika Anda berkomunitas, Anda berkumpul sebagai lembaga, maka perlu aturan bersama. Tetapi Paus Fransiskus mengatakan, church is not an institution, but a love story. Jadi gereja itu bukan pertama-tama sebuah institusi, lembaga, tapi gereja itu adalah sebuah kisah cinta. Maka yang terjadi adalah kita harus menerapkan pelayanan yang murah hati dan belas kasih. Maka orang yang datang ke gereja harus mengalami cinta. Kalau di gereja pada berantem, cemberut, musuhan, lalu menurut saya itu gak sesuai dengan prinsip gereja. Ya.
Tapi kadangkala di gereja memang suka ada gitu juga. Dulu ada romo di satu paroki ya, 3 romo. Ini hebat, 3-3-nya gak cocok. Yang A diem-dieman sama B, yang B musuhan sama yang C juga diemin yang A. Jadi A, B, C ini minus hubungannya. Tapi menurut ahli psikologi sosial, kalau 3-3-nya minus, ini cocok sebetulnya. Artinya itu seimbang. Kalau nggak seimbang, kalau ada A sama B temenan, musuhin C. Nah ini C jadi korban pasti. Tapi kalau 3-3-nya minus, ini keseimbangan sosial juga. Karena 3-3-nya musuhan. Tapi paling bagus kalau 3-3-nya plus, rukun. Apa yang terjadi di paroki itu, umat juga terbagi 3. Ada yang ngefans sama Romo A, maunya ikut misa Romo A. Yang Romo B fansnya ikut Romo B aja, nggak mau bisa A sama C dan sebagainya. Maka suasana gereja nggak enak. Maka lalu Bapak Uskup pusing. Ya ini salibnya Bapak Uskup sebetulnya mencocokkan Romo siapa cocok sama Romo siapa. Itu salibnya beliau sebetulnya. Lalu dipindahin 3-3-nya supaya adil, pindah 3-3-nya. Yang A dipindahin ke ujung Bekasi, yang B dipindahin ke ujung Tangerang, yang C dipindahin ke ujung laut di utara. Pokoknya misah. Maka buat saya ini kan tragis dalam gereja yang harusnya cinta kasih, rohani. Tapi ternyata yang ada adalah kita membeda-bedakan dan musuhan. Nah beberapa kasus misalnya, ini santunan kematian dulu deh. Suatu ketika ada umat ketua lingkungan, aduh saya udah habis waktunya. Masih ada waktu berapa menit? 4 menit boleh? Kalau nggak boleh listrik gue matiin. Ya gue yang punya ya kan. Ada ketua lingkungan telepon, Romo ini ada umat meninggal. Oh terus gimana? Soal santunan kematian, apakah dia berhak untuk dapat santunan kematian? Loh emang kenapa? Dia ikut Santo Yusuf nggak? Ikut Romo, tetapi dia sudah nunggak 2 tahun nggak bayar iuran Santo Yusuf. Menurut peraturan dia nggak berhak dapat santunan 2,5 juta gitu. Terus saya tanya, ini keluarga miskin, keluarga menengah atau keluarga kaya? Wah ini miskinnya miskin kronis Romo. Miskin kronis artinya melarat banget gitu kan. Ya udah kasih, tapi Romo nanti nggak adil kan peraturan kita kan begini. Terus akhirnya tunggu saya cek dulu ke kas. Saya cek ke bendahara, iuran Santo Yusuf kita tinggal berapa? 300 juta Romo kasnya. Lah ngeluarin 2,5 juta kan nggak goyang itu kas. Ya toh. Ya udah saya bilang kasih, bahkan kalau bisa double. Karena apa? Miskinnya miskin kronis. Buat dia kan santunan 5 juta dalam keadaan kedukaan pasti itu berguna. Tapi karena ketua lingkungan takut pada aturan, maka lalu dia takut untuk ngasih. Maka saya harus suruh dia untuk kasih itu. LGBT, transgender, paus kita ini kan mengatakan apa? Siapakah saya harus menghakimi mereka? Ya. Di saat orang lain memberikan fatwa, ini adalah cacat moral yang harus dihindari. Paus kita justru mengatakan siapakah saya harus menghakimi. Bahkan terakhir kalau Anda ingat beredar isu, Paus Fransiskus mengesahkan perkawinan sejenis. Salah ya. Paus Fransiskus sudah klarifikasi, memberkati pasangan gay, lesbian tidak sama dengan mengesahkan perkawinan. Kalau misalnya ada 2 gay datang ke depan Paus Fransiskus berlutut. Masa Paus Fransiskus mau begini? Kan tetap dia pegang kepalanya dia berkatin. Maka beritanya lah Paus Fransiskus memberkati pasangan gay atau lesbian. Maka lalu dikritik sana sini. Karena Paus Fransiskus bilang semua orang berhak mendapat berkat Tuhan. Jadi ini kadangkala kita ini menjadi wasit, menjadi hakim, siapa yang berhak dapat berkat, siapa yang gak berhak dapat berkat. Ini jahat sekali menurut saya. Ya, sekarang gini, coba kalau kita cek. Anda marah gak kalau saya pergi ke Cipinang, ada pengedar narkoba kelas kakap orang Katolik berlutut depan saya. Dia di penjara, pengedar narkoba Katolik, saya berkatin. Jadi isu nggak saya memberkati pengedar narkoba di Cipinang? Enggak, Anda nggak marah. Pasti nggak jadi isu. Sekarang pertanyaan saya, lebih jahat siapa? Pengedar narkoba atau lesbian dan gay?
Pengedar narkoba lebih jahat. Anak Anda, cucu Anda bisa hilang masa depannya oleh pengedar narkoba. Masa memberkati pasangan gay, pasangan lesbian jadi problem, jadi isu. Sedangkan memberkati pengedar narkoba enggak jadi isu. Kan maksud saya ini kemanusiaan semua sama gitu. Nah, waria, nih transgender. Bucun bersama teman-teman komunitas bawa 14 waria ke sini. Ya, transgender. Bapak Ibu, saya satu waria aja saya takut. Aslinya dulu ya. Kenapa? Saya punya pengalaman pahit, trauma. Jangan salah sangka, saya normal ya. Di perempatan ITC Cempaka Mas, itu ada waria ngamen. Kecerek-kecerek, andeca, andeci, bola boli gitu kan. Tukang beca, nyolong banci, bola. Nah ngamen saya nyari duit nih. Dia pakai kecerekan. Malam-malam tuh jam 11 malam. Gak ada duitnya. Maka gak saya kasih tangan gitu doang. Dia pikir performance-nya belum bagus. Sehingga saya gak kasih duit. Dia naikin level performance. Dia buka BH sama tank topnya. Terus dia atraksi, wah digoyang-goyang gini. Sebagai pastor yang baik, saya melengos dong, ya kan. Gak mau lihat, orang palsu ngapain saya lihat, ya kan. Dia pikir kalau udah pertunjukan begitu, I kasih. Ternyata saya cari gak ada, saya kasih tangan lagi. Dia marah loh. Dia marah, dia ngeluarin kata-kata jorok, kotor. Dia baret mobil saya pakai kecerekan. Wah takut saya, terus saya ngacir pulang. Bucun bawa 14 waria ke sini. Awal-awal ngajar, keder loh. Teman-teman, saya manggil Anda siapa ya? Om, Tante, Mbak atau Mas? Romo sesuai KTP aja. Panggil kita bro. Tapi lama-lama kita Romo-Romo yang ngajar seneng tuh. Romo Nofrin, Romo Baur, saya, Romo Romanus ya. Lama-lama enjoy ngajar waria. Karena lebih seru daripada ngajar murid-murid yang bukan waria. Karena mereka itu disuruh nanya, ya nanya, disuruh jawab, ya jawab. Pokoknya interaktifnya jalan. Walaupun gak nyambung kadang-kala apa yang dikatakan. Pokoknya seru aja. Lulus 14 baptis, Bapak Uskup kasih izin terima krisma. Straight. Sebulan kemudian 14 teman waria itu bawa 29 waria baru. Ternyata mereka itu pencari jiwa yang baik loh. Anda saya kasih tugas sebulan cari jiwa satu orang. Belum tentu bisa. Mereka dapat 29 waria. Mungkin promosinya begini kali. Teman-teman enak lo jadi Katolik. Belajar di Samadi romonya baik-baik. Ganteng-ganteng ya kan. Pulang dibawain sembako lagi ya kan. Dikasih makan enak, ada pangkas rambut. Ya. Tapi buat saya cuma ingin mengerti ini nih. Menjadi gereja itu harus gereja yang menampilkan kisah cinta. Kalau cuma main kaku-kakuan, aturan-aturan, mau sampai kapan gereja berdiri? Suatu saat akan ditinggalkan orang. Tetapi kalau gereja itu menampilkan wajah cinta penuh kasih ya. Menurut saya sih pasti akan bertumbuh ya. Maka menemani transgender ini bagi saya bukti kan transgender itu kan kecenderungannya kita kan menjauh ya. Kalau ada waria atau banci mendekat kita kan cenderung menjauh. Karena dari penampilan aja mereka udah kelihatan berbeda gitu loh ya. Maka saya bilang di sini kalau masuk Samadi pakai bajunya yang ini yang biasa saya bilang gitu. Karena di sini minta maaf ini hijau garis keras di sini saya bilang. Bahaya di sini. Maka yang biasa. Kalau lesbian sama gay kan sebetulnya nggak terlalu kelihatan. Kalau waria kan sebetulnya jelas ya. Kita cenderung menjauh. Kalau lesbian sama gay kan nyaru. Kayak di sini kan juga nyaru nih nggak kelihatan ya kan sebetulnya. Oke, klik masih ada nggak sedikit sebelum saya tutup? Klik. Next. Nah, panggilan pelayanan sinodalitas bukan kleris. Nah, perbandingan jumlah iman dan umat tidak pernah mencukupi. Waktu saya SMA, saya mau jadi romo gara-gara ada tulisan. Satu romo di Jakarta berbanding 2.500.
Maka saya kepengen, saya tambahin 1 deh jadi romo di Jakarta supaya perbandingannya makin kecil. Sekarang setelah saya hitung, 1 romo perbandingannya nambah 1 banding 3.100 sekarang. Jadi kecepatan seminari memproduksi romo kalah cepet sama ibu-ibu bikin beranak. Proses bikin anak Anda itu lebih cepat daripada seminari bikin romo. Nggak cukup gitu. Tapi bagi saya, kayak Anda ini di kota besar ya, kita itu bagi saya bukan kekurangan romo loh. Anda di Jakarta ini mau cari romo jenis apa juga ada menurut saya. Ya, mau yang pinter, jenius ada, yang setengah pinter ada, yang belaga pinter juga ada. Ada romo-romo itu, ordonya juga macem-macem. Mau SY yang dapat C, SCY ada ya kan. OFM ada berapa ordo dan sebagainya. Juga menurut saya umat di KAJ itu banyak kegiatan. Anda itu kebanyakan acara menurut saya ya. Coba kalau di daerah, nggak ada tuh seminar-seminar kayak gini. Nggak ada retret kayak gini, Puncak Bogor nggak ada acara. Tapi kita di KAJ ini banyak acara. Sehingga romo-romonya berkesan kurang. Apesnya lagi, umat Jakarta itu suka jahat menurut saya. Suka milih-milih romo. Jangan romo itu kurang asik, kurang mantep. Romo ini aja nih, cocok nih. Ya. Kalau romo itu, romo-romo tuh oleh umat Jakarta suka dibikin grade A, grade B, grade C. Grade A itu yang punya karunia. Dalam waktu dekat ini mau ada adorasi penyembuhan, penyembuhan. Itu pasti romo-romo itu banyak pengikutnya. Saya pernah diprotes sama umat, romo kok sedikit sih romo Katolik yang sakti kata dia. Yang sakti, siapa yang sakti emang menurut Anda? Dia buka catatan kertas, daftar romo-romo yang sakti. 1, Romo Yohanes Indra Kusuma, cocok saya bilang, setuju. 2, Romo Rohadi, cocok. 3, Romo Somar. Somar yang mana nih? Ada 2 saya bilang. Semua Somar kayaknya sakti Romo. Oke. Kok nama saya nggak ada disebut saya bilang. Tapi buat saya itu romo-romo yang Anda kegiatan apapun Anda kejar, cari. Grade B, suka Anda ikutin juga, Anda suka dengerin juga. Yang penting romo itu kalau ngomong, itu ada lucu-lucunya. Ya kan, grade B. Catatannya, Romo Eko Wahyu. Romo Yusuf Halim, almarhum. Ya, kalau dia ngomong, wajahnya tetap kaku, kayak tancengbok, diem gitu. Tapi umat 6.000 orang bisa ketawa sama dia. Itu Romo Yusuf Halim. Romo Yusi B- lah saya ya. Nah tapi apesnya ada Romo grade C. Yang dapat undangannya tutup peti sama misa arwah doang. Teman saya C-nya C-. Udah gak sakti, gak lucu, sering telat, galak. Maka suatu ketika dia dipindah. Ketika dipindah dapat lagu. Singkirkanlah penghalang sabdamu. Umatnya kenceng nyanyinya. Untung gak dikasih lagu penutup. Gembala pergilah cepat-cepat. Usir dia. Nah umat Jakarta ini tolong ya, terimalah romo apa adanya. Ya. Anda dapat kebagian romo siapa, terimalah dia pasti punya rahmat juga dari gereja. Sama seperti kita romo-romo, gak bisa pilih-pilih mau tugas di paroki mana, gak bisa. Kita terima aja utusan perintah dari uskup, kita taat. Jadi belajar untuk saling menerima menurut saya. Keterlibatan umat dibutuhkan, jadi umat banyak yang aktif seperti Thomas ini bagus ya. Klik, kayaknya udah selesai dah. Nah, terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati hidup, kesehatan, dan pelayanan kita semua. Bapak Ibu, selamat menikmati Samadi, selamat menikmati retret. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.